nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Langkung tipayun urang panjatkeun puji sareng syukur kalirat Allah Subhanahu wa taala, di mana urang masih dipasihan nikmat iman, Islam sareng nikmat sehat. Sareng nikmat sehat eta urang tiasa kempal ngariung kanggo ngasumpingan ngariung mungpulung kanggo pangaosan setiap malam Kamis. Alhamdulillah urang sadayana tiasa tepang di riungan pangaosan di malam Kamis ieu. Mudah-mudahan sing aya barokah sareng aya manfaatna. Urang ameh teu seueur waktos ka Pak Ustad Ramdan, mangga waktosna disanggakeun. Atur. Innal hamdalillah tes. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin ihwatu iman, hamba Allah rahimakumullah. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan aktivitas kehidupan kita selama di dunia ini. Semoga aktivitas yang kita lakukan, aktivitas yang kita kerjakan selamanya bernilai dan bermuatan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ihwatu iman, hamba Allah rahimakumullah. Untuk pertemuan sekarang kita masih melanjutkan masalah yang berkaitan dengan babul jum'ati. Bab yang berkaitan dengan masalah ibadah sholat Jumat, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji ulang apa yang telah dirumuskan, apa yang telah diputuskan oleh guru-guru kita di Dewan Hizbah Persatuan Islam mengenai beberapa keputusan yang berkaitan dengan masalah ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan ini merupakan
perintah daripada pimpinan Pusat Persatuan Islam atau pihak Jam'iyah, yang mana setiap keputusan dari Dewan Hizbah itu senantiasa harus disosialisasikan kepada umat. Jadi jangan sampai Dewan Hizbah sudah bersidang dan sudah ada beberapa keputusan, sementara umat tidak sampai atau tidak menerima hasil keputusan sidang-sidang tersebut. Nah, yang berkaitan dengan masalah ibadah sholat Jumat yang pernah diputuskan oleh Dewan Hizbah itu sebetulnya ada beberapa permasalahan. Dalam artian ada beberapa tema yang pernah dibahas, yang pernah diulas. Dan yang akan saya sampaikan mungkin 3 tema saja. Pertama, kita akan mengulangi kembali atau mengkaji lagi, yaitu mengenai putusan Dewan Hizbah tentang musafir boleh tidak Jumat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti kita akan membahas apa yang telah diputuskan oleh Dewan Hizbah, yaitu mengenai hukum menjama sholat Jumat dengan asar. Kemudian yang ketiga, kalau nanti ada waktu, yaitu mengenai hukum sholat Jumat ketika bertepatan dengan hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Nah, walaupun saya yakin ikhwatul iman semua sudah paham dan sudah mengerti mengenai permasalahan yang tadi disampaikan, tapi ini sebagai taukid, ya, penguat supaya kita jangan sampai ragu-ragu lagi atas apa yang telah diputuskan oleh guru-guru kita, oleh para ulama Persatuan Islam, yaitu di Dewan Hizbah. Nah, sebelum kepada tema yang tadi, kita ulas dulu mengenai kewajiban ibadah sholat Jumat. Itu dasarnya sudah jelas, ya, yaitu Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat 9. Mohon maaf Ustaz Dopik, saya tidak bisa menyampaikan makalah, mungkin nanti bisa dikirimkan lah ke Mas Dedi filenya. Jadi dasar hukum sholat Jumat ialah Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, ibadah sholat Jumat ini atau kewajiban sholat Jum'ah ini itu turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Nah, sebelum kewajiban ibadah sholat Jumat, ibadah sholat atau ibadah sholat fardu itu sudah ada, ya. Jadi sekali lagi, sebelum turun kewajiban ibadah sholat Jumat, nah kewajiban ibadah sholat fardu, sholat yang 5 waktu itu sudah ada. Tapi kalau saum Ramadan belum ada, gitu kan? Dicatat, ya. Jadi sholat fardu dulu ini kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi sebuah syariat. Artinya ketika turun kewajiban ibadah sholat fardu, sholat yang 5 waktu, maka semua kaum muslimin yang sudah masuk Islam ada kewajiban untuk melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu itu. Baik itu hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan juga Jumat sama, yaitu sholat fardu, sholat yang 5 waktu. Pada hari Jumat pun, laki-laki pun sama, kewajibannya ialah sholat fardu, itu awalnya. Kenapa? Karena sholat Jumat belum diperintahkan atau ayat sholat Jumat belum turun. Jadi setiap hari ada kewajiban untuk melaksanakan sholat fardu, sholat yang 5 waktu, walaupun itu di hari Jumat. Kenapa? Karena memang ayat tentang Jumat belum turun. Itu ketika versi periode Mekah. Nah, kemudian kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah ke Madinah. Nah, sebelum sampai ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah dulu di Kuba, ya, singgah dulu di Kuba. Nah, menurut ahli hisab, pada saat itu Rasulullah tiba di Kuba, ini sebelum sampai ke Madinah, tiba di Kuba tanggal 24 September 622 Masehi pada hari Senin. Jadi baru tiba di Kuba.
Itu kan perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Sebelum sampai di Madinah singgah dulu di Kuba. Nah, di Kuba ini pada hari Senin 24 September 622 Masehi. Nah, Rasulullah singgah di Kuba selama 4 hari sampai hari Kamis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari di Kuba itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah di Kuba? Salah satunya ialah membangun masjid. Maka masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah Masjid Kuba, gitu. Jadi bukan Masjid Nabawi yang dibangun oleh Rasulullah, tapi adalah masjidnya Masjid Kuba. Itulah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian besoknya hari Jumat, yaitu tanggal 27 September 622 Masehi, Rasulullah melanjutkan perjalanan, ya. Perjalanan, mohon maaf, 28 September melanjutkan perjalanan. Tibalah di suatu tempat yang bernama Batnu Wadin. Jadi tiba di suatu tempat namanya Batnu Wadin, yaitu lembah di sekitar Madinah. Jadi sudah hampir dekat ke Madinah. Maka ketika tiba di sana, turunlah Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Yaitu yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Maka gara-gara turun ayat ini, ya, Al-Jumu'ah ayat 9, sehingga lahir suatu kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan ini sholat Jumat ini hanya khusus bagi kaum laki-laki yang sudah akil baligh. Maka ketika turun ayat surat Al-Jumu'ah ayat 9 ini, kewajiban ada dua, ya, ada dua nih. Satu, ada yang punya kewajiban masih melaksanakan sholat zuhur. Yang kedua, ada yang punya kewajiban yaitu melaksanakan sholat Jumat. Jadi kan awalnya sholat fardu dulu kan, sholat fardu. Di antaranya ialah sholat zuhur. Maka semua wajib sholat zuhur itu hari apapun, termasuk hari Jumat. Tapi ketika turun surat Al-Jumu'ah ayat ke-9, maka kewajiban ada dua. Ada yang wajib melaksanakan sholat zuhur, siapa yang tidak wajib sholat Jumat. Yang kedua, ada yang wajib sholat Jumat, siapa di antaranya kaum laki-laki yang sudah akil baligh. Maka bagi kaum laki-laki yang sudah akil baligh, pada hari Jumat wajibnya bukan sholat zuhur tetapi sholat Jumat. Kenapa? Ini ayat sudah turun gitu. Maka kewajiban ada dua, ada yang wajib sholat zuhur, ada yang wajib sholat Jumat. Kecuali nanti memang ada yang dikecualikan dari kewajiban sholat Jumat. Siapa yang dikecualikan dari kewajiban sholat Jumat? Itu kan ada 4 kelompok, 4 golongan. Dalilnya sudah populer kan, dari Thariq bin Shihab. Rasulullah pernah bersabda, al-jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin. Sholat Jumat itu hak dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim, pijamaatin, dengan cara berjamaah. Ini yang harus kita garis bawahi dulu, bahwasanya ternyata Jumat itu wajib bagi siapa? Bagi setiap muslim, pijamaatin, dengan cara berjamaah. Artinya sholat Jumat itu ya harus berjamaah. Sekurang-kurangnya 2 orang, ada imam, ada makmum, sekurang-kurangnya.
Pijamaatin. Jadi tidak bisa melaksanakan sholat Jumat munfarid sendirian. Beda kan dengan sholat fardu. Ya, kalau sholat fardu ya boleh kan munfarid sendirian, dan lebih utama adalah berjamaah. Tapi sholat Jumat mah wayahna harus pijamaatin, harus berjamaah. Gak bisa sholat sendirian Jumat mah wayahna. Nya enak imam eta, nu adam eta, khotib eta, ari mustamina saha. Nah gitu. Makanya kan ketika kemarin terjadi COVID itu kan, terjadi COVID, maka kan sampai kita tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Ganti cenah ku duhur, itu sebetulnya gak bisa. Kalau ujug-ujug diganti ku zuhur. Ah cenah abdi mah sholat Jumat cenah. Di mana? Di bumi jeung saha, jeung pamajikan teu sah. Nah, karena perempuan tidak ada kewajiban sholat Jumat. Nah, dikecualikan 4 kelompok. Siapa saja? Yaitu mamlukun, hamba sahaya. Bagi hamba sahaya, maka tidak ada kewajiban sholat Jumat, tapi tetap sholat zuhur. Yang kedua, imro'atun, perempuan. Bagi kaum perempuan gak ada kewajiban sholat Jumat. Apa yang harus dilakukan oleh perempuan? Tetap hukum awal, yaitu sholat zuhur. Ketiga, sobiyun, anak kecil. Anak kecil tidak ada kewajiban sholat Jumat. Apakah anak kecil laki-laki ataupun perempuan? Sama, tidak ada kewajiban sholat Jumat. Bagaimana kalau ada anak laki-laki ikut sholat Jumat? Gak apa-apa, itu sebagai pendidikan. Karena pendidikan tidak bisa dadakan. Sebagai pembelajaran silakan gitu. Tapi belum ada kewajiban bagi anak kecil untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang keempat, yang terakhir, maridun, orang yang sakit. Bagi orang yang sakit silahkan tidak Jumatan. Kalau perempuan jelas kan perempuan mah Jumatnya juga tidak wajib, tetap wajib duhur. Nih bagi laki-laki yang sudah baligh, kemudian dia pada hari Jumat dan kebetulan sedang sakit, silahkan tidak Jumatan. Tapi tetap melaksanakan sholat zuhur. Nah ngapa? Kang maksakeun abdi cenah ieu pun lanceuk nuju teu damang, teu kiat kanggo ka masjid. Nah kedah sholat Jumat teu kedah. Gentos weh kunaon? Ku zuhur. Da asalna oge kewajiban mah nyaeta salat fardu, salah sahijina salat zuhur. Ngan kebetulan gitu. Kebetulan pada saat itu si bapak sedang uzur ya. Sedang uzur nih, sedang dalam keadaan sakit. Karena sedang sakit disilahkan, ada rukhsah tidak melaksanakan sholat Jumat, ganti saja dengan sholat zuhur. Berapa rakaat? Yaitu sholat zuhur berapa rakaat? Tetap 4 rakaat. Nah itulah 4 golongan, 4 kriteria yang memang tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Berarti selain dari 4 golongan yang tadi wajib sholat Jumat. Lagi, selain daripada 4 kelompok 4 golongan yang tadi wajib sholat Jumat. Sementara yang 4 yang tadi yaitu mamluk, hamba sahaya, imro'atun, perempuan, ibu-ibu, sobiyun, anak kecil, maridun, itu ada tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Silahkan saja, itu mah ialah sholat zuhur. Maka, nah ini berdasarkan dalil ini, nah ini ya, berdasarkan dalil ini Dewan Hizbah Persatuan Islam pernah ada sebuah keputusan awalnya nih ya, bahwasanya ada keputusan awalnya ketika safar tetap kudu Jumatan, baheula teh kitu ya. Dewan Hizbah itu salah satu keputusannya ialah ketika sidang Dewan Hizbah tanggal 15 sampai 17 Juni 2000 hiji ya.
15 sampai 17 Juni 2001, Dewan Hizbah pernah memutuskan, ini sidangnya di pesantren Persis Ciganitri. Yang memberikan makalahnya ialah Kiai Haji Al-Ustadz Wawan Sopwan Solihuddin. Maka pada saat itu ada suatu keputusan, satu, musafir tidak dikecualikan dari kewajiban Jumat, dalam artian musafir tetap harus sholat Jumat. Pak awalnya mah gitu teh nya 2000 hiji teh, sebelum 2001 itu tetap eta putusanana. Bahkan di 2000 hiji kadege anger nalika urang keur sapar nya ya kabeneran poe Jumaah anger Pak kudu Jumaahan itu. Dan ini hebatnya Dewan Hizbah. Apa hebatnya? Menggali, mengkaji dalil-dalil berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sehingga melahirkan suatu keputusan. Kemudian ternyata keputusan disampaikan dan sudah ketuk palu, kemudian kesininya dikaji ulang lagi. Nah ketika dikaji ulang lagi ternyata ditemukan nanti sebuah dalil bahwasannya Rasul pun pernah tidak sholat Jumat. Mata keputusan nanti Pak eta teh istilah nanti putenya cek barudak santri mah nasih mansuh nya. Awalnya itu musafir tetap harus sholat Jumat. Ini berdasarkan Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-9 tadi gitu. Musafir termasuk mukallaf Jumat. Kemudian juga berdasarkan hadis Nabi tadi dari Thoriq bin Shihab bahwasanya musafir tidak termasuk yang dikecualikan dari taklid Jumat. Kieu Pak, hari tadinya nu 4 kelompok, 4 golongan teh, 4 kelompok 4 golongan teh aya kalimat musafir teh dirinya. Jadi tadi teh naon wae nu tidak dikecualikan dari kewajiban Jumat siapa? Satu, ya hamba sahaya. Yang kedua, ya perempuan. Ketiga, anak kecil. Keempat, ya yang sakit. Ada tidak musafir? Gak ada. Makanya Dewan Hizbah berkesimpulan pada awalnya musafir mah anger kudu Jumaahan. Maksakeun we kumaha cenah lamun dina kareta api anger kudu Jumaahan sok we di dinya kitu. Dina pesawat terbang anger kudu Jumaahan. Kumaha lamun keur dileuweuk anger kudu Jumaahan. Tetap pada saat itu. Itu sampai ke sidangnya itu 2001 hasil keputusannya ini. Nah ternyata berdasarkan temuan-temuan berikutnya, nah ini Pak cek ini tadi hebatnya Dewan Hizbah. Jadi Dewan Hizbah mah ke alergi gitu. Kalau memang ada dalil yang lebih kuat silakan dan bisa dipertanggungjawabkan ya silakan gitu. Jadi tidak mentang-mentang misalkan geus keputusan A, kudu A we gak bisa Dewan Hizbah itu. Kalau memang ini keputusan A, ternyata ada yang lebih kuat, ternyata bukan A, robah ya harus dirobah gitu. Ini hebatnya Dewan Hizbah. Nah ternyata ditemukan ya ada hadis. Nah sebelum kesana ya, ini kenapa Dewan Hizbah memutuskan bahwasanya tetap harus sholat Jumat? Satu tadi berdasarkan, ini fikihnya dulu ya, Al-Jumu'ah ayat 9. Yang kedua ada 4 golongan yang dikecualikan dari kewajiban sholat Jumat. Kemudian yang ketiga ini ada perilaku amaliyah Ibnu Umar. Ibnu Umar ini orang yang sangat ta'asi. Apa itu ta'asi? Yaitu perilakunya ingin menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah Ibnu Umar ini kasusnya nih adalah dia itu tinggalnya di Madinah, itu kan? Ibnu Umar ini tinggalnya di Madinah. Kemudian suatu hari dia itu safar kemana? Ke Makkah. Nah ketika beliau safar di Makkah, pasolal Jum'ata, beliau melaksanakan sholat Jumat cenah gitu. Terus we cenah ka Madinah, da sidik urang Madinah, di Madinah oge nalika poe Jumaah manehna salat Jumat.
sekali depu. Jadi kira Dewan Nisbah itu kenapa awalnya punya keputusan bahwasanya ketika safar musafir tetap harus wajib Jumat. Satu, dalilnya Al-Jum'ah ayat 9. Satu itu, ya. Yang kedua, empat golongan yang tadi tidak ada kata-kata apa? Musafir. Yang ketiga, ini ada perilaku Ibnu Umar. Ibnu Umar ini orang yang sangat mencintai Rasulullah dan ingin perbuatannya sama dengan Rasulullah. Beliau itu kan tinggalnya di mana? Di Madinah, itu kan? Kemudian safar ke Mekah. Kebetulan di Mekah hari Jumat, itu kan? Nah, ketika hari Jumat Ibnu Umar tetap sholat Jumat. Terus deh, ya teh keur naon? Keur safar. Tapi sok sanajan keur safar manehna angger sholat Jumat. Berarti tetap bahwasanya musafir itu wajib sholat Jumat. Tak itu Dewan Nisbah awal sampai sidang tahun 2001 sampai 2007 nanti. Nah, kemudian ditemukanlah, nah ini ya, ditemukanlah suatu dalil, yaitu pertama Rasul sendiri, Pak. Yang kedua Ibnu Umar sendiri. Ini apa? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu melaksanakan ibadah haji dan saat itu katanya berada di Arafah, yang menurut penanggalan hisab pada saat itu harinya hari Jumat. Ini ya, di Arafah pada saat itu, yaitu di daerah Batnul Wadin, cenanya sama. Nah, Rasul itu pahotoban nasa, beliau berkhutbah. Khutbah naon? Ada yang menyebut adalah khutbah Arafah. Summa azana, kemudian adan. Terus adan, summa aqoma, kemudian berdiri. Pasola duhro, beliau melaksanakan sholat duhur. Summa aqoma, kemudian berdiri. Pasolal asro, melaksanakan sholat asar. Walam yusolli bainahuma say'an, dan beliau tidak melaksanakan sholat di antara keduanya sedikit pun. Jadi kialah Mama ya bor menjelaskannya. Ya bor, Rasul tanya nalika di Batnul Wadin, ya, ada yang menyebut beliau pada hari itu sedang khutbah Arafah, yaitu ketika ibadah haji, dan hajinya haji wada katanya itu kan. Nah, kemudian beliau itu berkhutbah ya. Tos khutbah adan naon. Tos khutbah adan naon. Adan duhur. Ya, adan duhur. Tos adan duhur salat weh 2 rakaat. Salat naon? Duhur. Tos salat duhur lajeng salat asar. Pertarosanana ari eta hari tarosulnya ya. Nalika di Arafah khutbah Jumat, khutbah Arafah. Kali deui, nalika saat itu, waktu itu Rasul itu kan berkhutbah, ya. Apakah itu khutbah Arafah atau khutbah Jumat? Ya, apa buktinya khutbah Arafah? Apa buktinya khutbah Arafah kira-kira? Yaitu khutbah dulu. Cik ari khutbah Jumat, khutbah heula adan heula. Kartos deh. Pan ari khutbah Jumat mah adan heula. Kartos mahnya adan dulu baru khutbah gitu kan. Setelah khutbah baru sholat. Nah, ini kan Rasul khutbah dulu. Kartos deh. Tos khutbah ngong teh adan nya. Bilal teh adan. Tos adan Bilal langsung urang sholat cenah. Sholat duhur berjamaah 2 rakaat. Tos beres sholat duhur rakaataini ngadeg deui. Sholat asar rakaataini 2 rakaat. Nah, Rasul bet eta ngalaksanakeun sholat 2 rakaat pada poe Jumat. Oh, ini kasusnya ternyata Rasul itu sedang safar. Artos keur safar eta teh Rasul teh. Nah, depan di Arafah ari Rasul teh kieu. Ari Rasul lahir di mana? Rasul lahir di mana? Di Mekah kan? Rasul itu lahir di Mekah. Beliau selama di Mekah berapa tahun?
13 tahun. Nya hijrah we ka mana? Ka Madinah. Ayeuna nu tadina urang Mekah Rasul teh cicing nganjreg di Madinah. Nya ye nganjreg di Madinah. Otomatis KTP-na muncul urang teh mah. Jadi KTP mana? KTP Madinah. Mata Rasul mah nalika ka Mekah nu tadina salat teh 4 rakaat sok dikosor. Jadi sabar rakaat? 2 rakaat. Nah, da abdi mah nama jadi urang mana? Urang Madinah. Sok sanajan lahirna di mana? Di Mekah. Da musafir Rasul mah. Kartos teh tenutup kemungkinan misalkan Pak Haji Aang punten. Pak Haji Aang teh asalna mah sanes urang Gading. Urang mana Pak Haji? Nyangali we ka dia nganjrep di Gading. Jadi di dieu Pak. Sok sanajan lahirna di ditu misalkan teh engke pas ka ditu mah jadi naon? Jadi musafir, orang yang safar gitu. Rasul juga seperti itu. Awalnya ada di Mekah selama 13 tahun beliau dakwah itu kan dakwahnya 13 tahun di Mekah teh. Terus gitu hijrah we ka Madinah. Jadi orang Madinah matak salat lagi 4 rakaat Rasul Jumatan. Tapi pas ka Mekah tanya ya ka Mekah. Rasul sok dikosor salatna. Nah, da nama lain orang Mekah saya mah. Jadi orang Madinah termasuk ketika waktu itu ibadah haji, waktu itu hari Jumat, Rasul ternyata beliau tidak melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Karena sedang safar. Khutbah heula, tos khutbah ngong adan, nya ngong adan tos adan, sholat 2 rakaat, ngadeg deui pan pakoma, terus sholat deui 2 rakaat gitu. Tah ini buktinya satu, tah dewan nisbah teh oh ieu cenah aya dalilna gitu. Nah kemudian dalil yang kedua ini sama, yaitu perilaku Ibnu Umar lagi, ya. Nah Ibnu Umar dia katanya begini, bahwasanya Ana Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufel wa kana Badrian marido. Ibnu Umar itu punya teman namanya Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufel. Nah kemudian Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufel ini sakit fi yaumi jumu'atin pada hari Jumat cen. Parokiba ilaihi bada anta'ala naharu. Maka Ibnu Umar pergi untuk menengoknya di waktu siang, waqtarobatil Jumat, dan waktu sudah dekat, yaitu waktu melaksanakan sholat Jumat. Nah ternyata Ibnu Umar watarokal Jumat, beliau tidak melaksanakan sholat Jumat. Itu kartos deh. Jadi kiana. Jadi ada dua dalil, ini salah satunya yang ditemukan oleh Dewan Nisbah. Satu, Rasul sendiri ketika di Arafah, kebetulan pada hari itu hari Jumat, Rasul tidak sholat Jumat, tapi sholat naon? Zuhur dan asar. Kemudian dalil yang kedua ditemukan sama Ibnu Umar juga. Kalau tadi kan Ibnu Umar dia itu di Madinah, kemudian safar ke Mekah, di Mekah dia melaksanakan sholat apa? Jumat. Laras deh, Jumatan. Ternyata ditemukan juga masih Ibnu Umar juga. Dia itu punya sahabat namanya Sa'id, kemudian sedang sakit. Nah Ibnu Umar pingin menjenguknya, ada nengok dina waktu siang, padahal ayeuna teh waqtarobatil Jumat, sakedeung deui salat Jumat gitu. Tapi ternyata Ibnu Umar wataroka Jumat, beliau tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah, sebab dia sedang safar gitu. Itu kata teh. Jadi sedang safar tah ku dalil ieu, maka Dewan Hisbah keputusan yang terbaru yaitu pada tahun 2007. Tadi 2000 hiji mah masih kene pokoknya musafir kudu Jumat gitu we. Maka ketika sidang Dewan Hisbah yang ke-13
tanggal 21 sampai 22 April 2007 ini di Cihamerang ya, cabang Banjaran. Waktu itu saya juga ikut itu karena masih pemuda gitu kan. Tahun 2007 itu. Nah, ada tema yang dibahas yaitu mengenai hukum sholat Jumat bagi musafir. Dan yang memaparkan makalah pada saat itu ialah Kiai Haji Lutfi Abdullah Ismail. Ini ulama Persis dari Bangil. Nah, kemudian di sana ada keputusan, Bu, Pak. Apa keputusannya? Merevisi. Satu, merevisi keputusan Dewan Hizbah tahun 2001 yang menetapkan musafir tidak dikecualikan dari kewajiban Jumat. Jadi tahun 2001 ada keputusan musafir tetap kudu Jumatan. Maka ketika 2007 direvisi itu, karena direvisi. Ini hebatnya ulama kita. Jadi teu tabu gitu, teu gengsi. Kalau ada dalil yang lebih kuat, saya juga tadi katakan terima saja. Dan memang hujahnya dalil lebih kuat, boleh saja, silakan. Nah, kemudian yang kedua keputusannya musafir boleh tidak melaksanakan Jumat. 3, musafir yang tidak melaksanakan Jumat wajib sholat duhur. Eta apa keputusannya tuh? Jadi 2007 itu ada 3 keputusan ya. 3 keputusan. 1, merevisi keputusan sidang Dewan Hizbah yang tahun 2001 direvisi itu. Yang kedua, musafir boleh tidak Jumat. Kade, boleh tidak, sanes tidak boleh. Kartos tuh. Beda tuh, boleh tidak dengan tidak boleh. Beda tuh. Beda apa? Musafir tidak boleh Jumat. Musafir tidak boleh Jumat. Berarti yang musafir naon? Tidak boleh Jumat, kudu naon? Kudu duhur. Tapi ini kan bukan tidak boleh. Musafir boleh tidak. Kalau boleh tidak, berarti mau Jumatan silakan. Kalau tidak Jumatan silakan. Makanya boleh tidak, bukan tidak boleh gitu. Tadi orang cenah meuni kitu. Kan rame pu baheula teh Pak eta teh. Padahal cek Dewan Hizbah bukan tidak boleh, boleh tidak eta teh. Musafir boleh tidak Jumat. Kalau boleh tidak Jumat, mau Jumatan ketika sedang safar, Pak Haji angkat Pangandaran hari Jumat, cenah abdi mah ada Jumat mangga Pak Haji gitu. Cenah mau Jumatan mangga gitu, boleh tidak? Bukan tidak boleh. Nah, ketiga, musafir yang tidak melaksanakan Jumat wajib sholat duhur. Anger pa duhur nama. Kartos teu. Anger we duhur nama tidak bisa hilang. Nah, itulah keputusan Dewan Hizbah mengenai musafir boleh tidak Jumat. Jadi kada sekali ini bukan musafir tidak boleh Jumat, musafir boleh tidak gitu. Dan ketika tidak Jumatan tetap wajib sholat zuhur. Anger duhur nama. Sabara rakaat eta keur safar biasanya sabara rakaat? 2 rakaat we kitu maksudna. Nah, kemudian itu yang pertama, tema yang pertama. Tema yang kedua, hukum menjama sholat Jumat dengan asar. Taya Pak, punten dan memang nanti saya keputusan ya gesani. Dan ini kan keputusan hasil sidang Dewan Hizbah tahun 2016. Kan kieu tadi teh. Ya. Musafir boleh tidak Jumat, ya. Musafir boleh tidak Jumat. Nalika teu ngalaksanakeun Jumaahan, ya. Tidak melaksanakan sholat Jumat, dia tetap wajib sholat apa? Duhur. Kemudian 2 rakaat jelas. Kenapa? Karena sedang safar. Langsung weh sholat asar. Boleh? Boleh Pak. Boleh. Nah itu boleh. Kenapa? Biasa ge pan nalika keur safar mah duhur jeung asar dihijikeun. Tak aya nama kieu menjama Jumat. Kartos teu jeung sholat asar, tak ieu masalah nama. Menjama sholat Jumat dengan sholat asar, bukan menjama sholat duhur, bukan. Menjama Jumat dengan sholat asar. Bedanya menjama duhur jeung asar beda. Kan sholat yang boleh dijama itu apa saja? Duhur dan asar, maghrib dan isya. Itu kan? Enak ya duhur atau ya Jumat jeung asar. Enak ya lah, melaksanakan sholat duhur dan asar boleh di waktu duhur?
Boleh, namanya jamak takdim. Melaksanakan sholat duhur dan asar di waktu asar, boleh? Boleh. Takhir, maghrib jeung isya di waktu maghrib, jamak takdim. Maghrib dan isya di waktu isya namanya jamak takhir. Kembali tadi, maghrib duhur dan asar di waktu duhur, boleh ya? Boleh. Enak ya, Jumat jeung asar di waktu Jumat di waktu duhur. Enak ya, Jumat jeung asar di waktu duhur. Bisa tidak? Secara logika bisa. Tapi coba tarik Jumat dan asar di waktu asar. Bisa tuh? Kayak apa anu bingung deh. Jadi kieu lamun salat Jumat jeung asar nya dina waktu zuhur leheung kaharti. Tapi ieu ditarik ieu nya Jumatanana teh angke we Jumatanana dina waktu asar. Jadi Jumat dina waktu asar teh ieu jadi masalah teh. Makanya ini Dewan Hizbah ternyata berpikir kembali, matak bu kapugernya Pak, kapuger mau Bapak ngalaman lah. Ketika beres sholat Jumat langsung berdiri kan gitu ya, berdiri langsung melaksanakan sholat asar. Tanya teh ngajama naon cenah? Ya Jumat jeung asar. Eta teh. Mereka kan Dewan Hizbah sampai berpikir lalu bagaimana solusinya? Karena ternyata hukumnya itu ialah melaksanakan sholat Jumat dan sholat asar. Ini yang keputusan 2016 ya, menjama sholat asar dan sholat Jumat tidak disyariatkan. Karena jadi keputusan itu menjama sholat asar dan sholat Jumat tidak disyariatkan. Nah ternyata ada konsideran yang kedua bagi musafir, melaksanakan sholat asar di waktu zuhur diperbolehkan. Jadi nutek kengeng teh kieu Pak, menjama sholat Jumat dengan asar itu tidak disyariatkan. Tapi ada opsi kedua, musafir boleh melaksanakan sholat asar dina waktu zuhur. Atas tuh dina waktu zuhur mata upami kapungkur mah nya tos salat Jumat babarengan berjamaah assalamualaikum assalamualaikum langsung gue urang teh sok ngadeg geuningsnya bade salat naon asar berarti teh ngajama naon cenah Jumat jeung asar. Maka oleh Dewan Hizbah pakai teknisnya. Gimana teknisnya? Jangan dulu sholat asar. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa Pak dikir heula. Ngartos teh. Nya wiridan heula urang teh. Nyantai. Ya nyantai we. Tos wiridan, tos dikir, neme urang teh ngadeg. Salat naon? Salat ba'diyah. Ngartos teh. Tos salat ba'diyah cicing heula we sakedap. Ka asar lami keneh teu? Lami keneh. Rek salat asar we ayeuna. Boleh? Boleh. Itu bukan menjamak asar dan Jumat, tapi melaksanakan sholat asar di waktu zuhur gitu. Eta teh. Eta teh nu kitu Dewan Hizbah teh kitu maksudna. Nah itu keputusan yang tahun 2016. Silakan, boleh silakan. Tapi ulah non langsung. Tapi ada juga yang berpendapat tetap langsung cenah. Gak apa-apa karena kita juga bukan melaksanakan sholat bukan menjamak asar dan Jumat. Anggar sholat asar ada. Tapi tetap untuk selamat tadi Pak saya tos nyantai. Mata leuwih hade mah mending keneh naon nalika sapar. Mending keneh naon? Tong Jumatan. Kartos tuh. Mending keneh tong Jumatan. Kenapa kan boleh tidak daripada ribet. Kartos tuh. Na ribet bah maksudnya. Pajaang ekor sapar pas hari Jumat rek Jumatan heula. Engke ame bisa dijama jam asar. Ribet anggeus kajian keneh naon entong Jumatan engke we salat lohor jeung asar meh 2 rakaat temen keneh kitu sebenarnya karena lebih bagus gitu. Kenapa? Kita sedang safar, ada rukhsah, ada keringanan. Lanjutkan Pak satu lagi boleh ya. Terakhir ini mengenai Id yang jatuh pada hari Jumat. Nah itu kan bagaimana ketika Id jatuh pada hari Jumat?
Nah ini sebagaimana kita maklumi bahwa sepanjang hayat Rasulullah itu mengalami Idul Fitri dan Idul Adha sebanyak 9 kali. Jadi gimana? Wah? Jadi Rasul teh ngalaman Idul Fitri, Idul Adha teh sebanyak 9 kali. Nah dari 9 kali tersebut yang dialami oleh Rasul, ya, Idul Fitri dan Idul Adha itu ada satu Id yang bertepatan dengan hari Jumat. Keluar? Tes. Ya. Jadi Rasul itu selama masa hidupnya mengalami Id sebanyak 9 kali. Nah dari 9 kali Id ini ada satu Id yaitu Idul Fitri yang bertepatan dengan hari Jumat, yaitu tanggal 1 Syawal 3 Hijriah katanya, bertepatan dengan 15 Maret 625 Masehi. Ya, ini 15 Maret 625 Masehi. Jadi Rasulullah nalika 8 kali ngalaman Id, Idul Fitri, Idul Adha, ngan sakali karina Id, Idul Fitri anu mokrok bertepatan dengan hari Jumat. Itu Maret 625 Masehi. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasul? Nah, ketika khutbah Idnya, Rasul bersabda begini, "Qad jatama'a fi yaumikum hadza idani." Itu kata Rasul. Pada hari ini telah bersatu 2 hari raya cenah. Hari raya apa? Idul Fitri dan Jumat. Paman sa'a ayatiyal Jum'ata falyatiha. Barang siapa yang akan melaksanakan sholat Jumat maka datanglah. Wa man sa'a ayatahollapa falyataholla. Dan barang siapa yang akan meninggalkannya, tidak melaksanakan sholat Jumat maka tinggalkanlah. Itu cek Rasul deh. Kata deh. Ya teh dina Idul Fitri Pak, kebenaran poe Jumat. Cek Rasul, hari ini ada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri yang sedang kita laksanakan waktu khutbah nanti, dan Idul Jumat, hari Jumat. Maka kata Rasul, barang siapa yang akan melaksanakan sholat Jumat, laksanakanlah. Barang siapa yang akan meninggalkan sholat Jumat, tinggalkanlah. Bahkan dalam hadis yang lain, paman sa'a aja'ahu minal jum'ati wa inna mujami'un. Siapa yang mau merasa cukup tidak melaksanakan sholat Jumat, maka sholat Id ini mencukupi dari sholat Jumat. Jadi cukup kok sholat Id oke gitu, tekudu sholat Jumat cenah gitu. Tapi Rasul, dan sesungguhnya kami akan melaksanakan sholat Jumat. Tapi kuring mah rek ngalaksanakeun sholat Jumat gitu cek Rasul teh. Cenah moal Jumatan keun bae, asal pagi harinya dia melaksanakan sholat Id gitu. Nu teu kenging soteh yang tidak boleh itu pada hari Jumat, Idul Fitri ataupun Idul Adha dia tidak melaksanakan sholat Id. Kartos teu. Pas waktu Jumatan, teh Jumatan doraka eta mah. Kenapa? Karena adanya rukso, dia tidak melaksanakan sholat Jumat itu bagi yang pagi harinya melaksanakan sholat Id. Maka dia ada rukso. Apakah sholat duhur? Gak usah. Ratos tekudu. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban sholat duhur. Kewajiban bagi dia harusnya apa? Harusnya apa? Ya Jumatan. Mun arek geus sholat Jumaah tuh tekudu sholat duhur. Ratos teu. Ieu mah ulah kieu ya maksudnya. Ngiluan Idul Fitri nya enjing-enjingna teh. Kemudian dia pada saat itu hari Jumat dan tuh juga tidak ikut sholat Jumat, tapi sholat duhur. Kan bagi dia bukan wajib sholat duhur. Sholat apa? Sholat Jumat. Lamun erek sholat duhur atos we miluan naon? Miluan Jumaahan. Makanya inilah salah satu-satunya rukso keringan bagi laki-laki yang sudah akil balik, lamun alim ngalaksanakeun poe Jumat eta ngan hiji-hijina. Eta ngan hiji-hijina. Naon? Nyaeta kejumaahan oge teh salat lohor, Pak. Jadi lamun bapak alim salat lohor ngan hiji-hijina teh eta. Beda jeung ibu-ibu, banyak kan ruksonya, banyak keringanannya. Ketika datang bulan tidak sholat, tapi bapak-bapak mah lamun teu sholat lohor teh ngan hiji-hijina eta wungkul. Nyaeta nalika Id poe Jumaahan pagi harinya dia sudah melaksanakan sholat Id, kemudian tidak Jumatan,
juga tidak sholat zuhur. Udah aja, nanti aja langsung sholat asar dina waktu asar. Beda dari tadi keur sapar mah anger, duhur mah kudu dilaksanakeun. Kartos deui. Keur sapar mah anger kudu dilaksanakeun. Sekalipun misalkan harus jamaah qashar, tapi ketika id mah gak usah sholat duhur. Kenapa? Kan sudah, ya. Udah kemarin kan Idul Adha kita kemarin kan hari Jumat. Bapak-bapak pagi harinya ikut sholat id, ya silakan. Kemudian tidak Jumatan, silakan. Abdi mah bade Jumat, mangga Pak, tong silih ledek, silih celak. Doraka cenah teu jumahan daripada cenah nyase meni keneh antep Pak. Kenapa? Punya hak masing-masing. Ketika Jumatan silakan. Tong digenggeurkeun kudu teu jumahan. Cenah moal Jumahan keun bae tong digenggeurkeun kudu Jumatan. Kemudian yang tidak Jumatan ya gak usah melaksanakan sholat duhur, udah aja nanti sholat asar. Ya mungkin itu saja yang dapat disampaikan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya dan menjadi taukid penguat bagi kita atas apa yang telah diputuskan oleh para ulama kita, yaitu bab mengenai Jumat. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahaturkeun nuhun ka Pak Ustaz kita masalah mudah-mudahan tahun yang selanjutnya biasa